Di tengah cuaca yang sangat panas, Kagami berjalan menuju sekolah seperti biasa. Saat sedang asik berjalan, tiba-tiba Kuroko muncul di belakangnya hingga membuat Kagami terkejut. Tak lama kemudian, ponsel Kagami pun berdering, yang mana ternyata yang menelpon adalah Alex, di mana di tempat Alex terlihat seorang pria sedang memperhatikan pembicaraan mereka. Dari raut wajahnya, pria itu tampak tertarik dengan kemampuan basket milik Kagami. Sesampainya di sekolah, Kagami, Kuroko, dan seluruh anggota klub basket Seirin mendapat kesempatan menonton pertandingan basket jalanan. Namun pertandingan kali ini bukan pertandingan biasa. Tim yang akan bermain adalah Jabberwock, tim basket jalanan terkenal yang sudah dikenal di berbagai negara. Banyak orang mengatakan kemampuan mereka tidak kalah hebat dari para pemain profesional. Lawan mereka adalah tim basket Jepang bernama Starkey. Begitu pertandingan dimulai, pemain Jabberwock bernama Zack langsung menerima operan dan menggiring bola menuju ring. Namun sebelum sempat menyerang, Kasamatsu berhasil merebut bola dan membawa Starkey mencetak poin pertama. Saat Jabberwock kembali menyerang, kejadian yang sama kembali terulang. Bola kembali direbut dan Starkey menambah angka. Para pemain Starkey mulai merasa heran karena Jabberwock terlihat bermain asal-asalan dan tidak menunjukkan kemampuan sebenarnya. Ternyata dugaan mereka benar. Beberapa saat kemudian, seluruh pemain Jabberwock mulai bermain serius. Mereka menunjukkan kemampuan yang jauh di atas lawannya. Satu persatu pemain Starkey dilewati dengan mudah hingga Jabberwock terus mencetak poin. Baru saat itulah, semua orang sadar kalau sejak awal mereka hanya sedang bermain-main. Bagi Jabberwock, pertandingan itu tidak lebih dari sekadar hiburan. Mereka bahkan memandang rendah lawannya dan menganggap pemain Jepang tidak lebih dari sekumpulan monyet yang bermain basket. Akhirnya, pertandingan selesai dengan kemenangan telak Jabberwock. Setelah pertandingan usai, seorang reporter meminta Nash Colt JR memberikan pesan untuk para penggemarnya di Jepang. Namun Nash justru mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang marah. Ia mengatakan bahwa permainan tim Jepang sangat buruk hingga membuatnya ingin muntah. Menurutnya, pemain basket Jepang tidak pantas bermain basket karena kemampuan mereka masih terlalu rendah. Ucapan tersebut langsung membuat seluruh penonton kesal. Bahkan ketika ada seseorang yang ingin bersalaman dengannya, Nas justru meludah ke arah tangannya sebagai bentuk penghinaan. Melihat sikap itu, Kagetora langsung menantang Jabberwock untuk bertanding lagi 1 minggu kemudian melawan tim terbaik Jepang. Ia membuat sebuah taruhan. Jika tim Jepang kalah, ia siap mempertaruhkan harga dirinya. Namun jika Jabberwock kalah, mereka harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Jepang atas penghinaan yang telah mereka lakukan. Nas pun menerima tantangan itu tanpa ragu. Ia yakin tidak mungkin kalah dari tim Jepang. 二度と舐めた口を聞けないようにしてやるよ。Untuk menghadapi pertandingan tersebut, Kagetora mengumpulkan para anggota generasi keajaiban. Akashi, Kise, Aomin, Midorima, dan Murasaki Bara akhirnya berkumpul kembali setelah sekian lama. Terakhir kali mereka bermain dalam satu tim adalah saat masih bersekolah di SMP Taiko. Selain mereka, Kagami dan Kuroko juga ikut dipanggil. Sebagai pemain cadangan, Kagetora memilih Hyuga, Takao, dan Wakamatsu. Karena merasa harga diri basket Jepang telah dihina, seluruh pemain menjalani latihan dengan penuh semangat. Di mana setelah latihan selesai, Kagetora berpamitan karena harus pergi ke Roppongi. Dia mendapat kabar bahwa para pemain Jabberwock sedang membuat keributan di sana. Ternyata selama berada di Jepang, Kagetora memang bertugas sebagai pembimbing tim Jabberwock. Sementara itu, Aomin menyadari Kuroko tiba-tiba menghilang. Midorima lalu mengatakan bahwa Kuroko diam-diam mengikuti Kagetora. Dan benar saja, Kuroko pergi sendiri menuju tempat Jabberwock berada. Sesampainya di sana, ia memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pemain yang akan menjadi lawan mereka pada pertandingan nanti. Melihat tubuh Kuroko yang kecil, Nas dan seluruh anggota Jabberwock justru tertawa. Mereka menganggap ucapan Kuroko hanyalah lelucon. Jason Silver bahkan menyuruh Kuroko segera pulang saja. Namun Kuroko tetap berdiri di tempatnya. Kuroko berkata bahwa semua orang berhak bermain basket, tidak peduli berasal dari negara mana, di mana ucapan itu malah membuat Nas marah. Tanpa banyak bicara, Nas langsung menendang Kuroko hingga terjatuh. Menurut Nas, seekor monyet tidak pantas membantah perkataannya. Di saat yang sama, Kagami dan para anggota generasi keajaiban datang ke lokasi. Begitu melihat Kuroko diperlakukan kasar, mereka langsung menghampirinya. Suasana pun menjadi tegang. Jason Silver bahkan menantang mereka untuk berkelahi. Namun, Akashi segera menghentikan semuanya.
Ia mengatakan bahwa semua masalah ini lebih baik diselesaikan di lapangan basket dan pembuktian itu akan dilakukan melalui pertandingan. Akhirnya, kedua tim pun meninggalkan tempat itu. Shut up, you scum. You guys just be ready to lose. Seminggu kemudian, pertandingan balas dendam yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Seluruh kursi penonton dipenuhi masyarakat Jepang yang ingin melihat tim mereka membalas penghinaan Jabberwock. Begitu pertandingan dimulai, tim Jepang yang diberi nama Vorpal Sword langsung bermain menyerang. Poin pertama pun berhasil mereka dapatkan melalui Aumin. Karena itu, Jabberwock kemudian segera membalas serangan. Namun, tembakan salah satu pemain mereka berhasil dihentikan oleh Kise. Bola pun langsung dikuasai Akashi yang kemudian mengirim operan cepat kepada Aumin. Hingga kemudian, serangan berikutnya dipimpin oleh Nas. Ia berhasil melewati Akashi sebelum mengoper bola kepada rekannya. Namun, Murasaki Bara segera menghentikan serangan tersebut dan bola kemudian jatuh ke tangan Midorima. Kuarter pertama berakhir dengan Vorpal Sword unggul 28. Meski unggul cukup jauh, para anggota generasi keajaiban mulai merasakan kelelahan. Saat kuarter kedua dimulai, Nas langsung mengoper bola kepada Jason Silver. Aumin yang bertugas menjaganya langsung berhadapan 1 lawan 1. Namun, kekuatan dan kecepatan Silver benar-benar luar biasa. Ia berhasil melewati Aumin, menerobos pertahanan Murasaki Bara, lalu mencetak angka. Sejak saat itu, Silver mulai mengambil alih pertandingan. Ia pun berkali-kali menghentikan serangan Vorpal Sword seorang diri. Setelah berhasil merebut bola, Silver langsung menyerang balik dan terus menambah poin untuk Jabberwock. Tidak ada satupun pemain yang mampu menghentikannya. Hingga skor pun berubah menjadi 33-24 untuk keunggulan Jabberwock. Melihat keadaan mulai berbahaya, Kagetora segera meminta time out. Ia kemudian mengubah susunan pemain. Akashi dan Midorima tarik keluar untuk beristirahat, sementara Kagami dan Kuroko masuk ke lapangan. Selain itu, Kise dipindahkan ke posisi point guard agar alur serangan tim menjadi lebih baik. Setelah time out selesai, para pemain Jabberwock kembali tertawa saat melihat Kuroko masuk ke lapangan. Mereka masih menganggap Kuroko hanyalah pemain kecil yang tidak memiliki kemampuan dan sama sekali bukan ancaman bagi mereka. Jabberwock pun kembali menyerang. Kali ini Jason Silver berhasil melewati Murasaki Bara dan bersiap melakukan dunk. Namun Kagami datang tepat waktu untuk menghentikannya. Meski kekuatan Kagami saja belum cukup, Aumin segera membantu. Dengan kerjasama mereka berdua, Silver akhirnya berhasil dihentikan. Karena para pemain Jabberwock terlalu fokus menjaga pemain lain, mereka lengah terhadap Kuroko. Ia kemudian mengirim operan kepada Kise, lalu bola diteruskan kepada Kagami yang berhasil mencetak poin. Melihat Silver menjadi ancaman terbesar, Kagami dan Murasaki Bara mulai bekerja sama untuk menjaganya. Awalnya Murasaki Bara merasa tidak nyaman karena ia terbiasa mengandalkan kekuatan sendiri. Di sisi lain, Silver tetap bermain egois. Ia tidak mau mengoper bola meski rekannya meminta. Akibatnya, Aumin berhasil merebut bola darinya. Berbeda dengan dulu yang jarang mengoper, kali ini Aumin memberikan bola kepada Kuroko. Hingga Kuroko pun langsung mengirim operan jauh ke depan hingga tim Jepang kembali mencetak angka. Kuarter kedua pun berakhir, selisih skor kini hanya tinggal 4 poin saja. Memasuki kuarter terakhir, Jabberwock kembali menunjukkan permainan terbaik mereka. Berkat umpan-umpan akurat dari Nas, mereka kembali menjauh dalam perolehan angka. Melihat keadaan mulai sulit, Kagetora memasukkan kembali Akashi ke lapangan. Ia juga mengatur ulang pertahanan tim. Aumin diminta menjaga Silver dan langsung mengaktifkan zone agar kemampuannya meningkat. Di saat yang sama, Kise kembali memakai perfect copy. Dengan teknik itu, ia bisa menggunakan kemampuan para anggota generasi keajaiban. Bersama Aumin, mereka berhasil menghentikan Silver beberapa kali dan terus menambah poin. Namun Kise sadar stamina Aumin tidak boleh cepat habis. Ia meminta Aumin keluar dari zone dan memilih menghadapi Silver sendirian. Kise lalu menggunakan perfect copy bersamaan dengan zone. Teknik itu memang membuatnya menjadi pemain terkuat di lapangan, tetapi tenaganya juga terkuras sangat cepat. Meski begitu, Kise berhasil menghentikan banyak serangan Jabberwock dan terus mencetak angka. Sayangnya, setelah beberapa saat tubuhnya tidak sanggup lagi bergerak.
Ia pun ditarik keluar dan digantikan oleh Midorima kembali. 亮太カシチ Sementara itu, Akashi kembali menggunakan Emperor Eye. Ia bekerja sama dengan Midorima dengan memberikan operan yang sangat akurat. Midorima tinggal melepaskan tembakan 3 angka dari jarak jauh. Kombinasi mereka membuat tim Jepang terus memperkecil selisih skor. Melihat lawannya mulai bangkit, Nas akhirnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya yang disebut Belial Eye. Jika Emperor Eye hanya membaca gerakan satu lawan, Belial Eye mampu melihat pergerakan semua pemain di lapangan sekaligus. Di sisi lain, Murasaki Bara juga mulai bermain lebih serius. Ia berhasil menghentikan Silver dan beberapa kali mencetak poin. Silver yang kesal kemudian bermain kasar hingga membuat lengan Murasaki Bara cedera. Karena Murasaki Bara tidak bisa melanjutkan pertandingan, Kuroko pun masuk menggantikannya. Pertandingan pun memasuki menit-menit terakhir. Kagami dan Aomin kembali menggunakan zone. Dengan bantuan operan Kuroko, mereka berhasil mengejar ketertinggalan. Nas pun mulai bermain lebih serius. Ia melewati beberapa pemain sekaligus dan membuat tim Jepang kembali kesulitan. Saat itulah, dua kepribadian Akashi kembali menjadi satu. Kekuatan Emperor Eye miliknya menjadi jauh lebih sempurna hingga mampu membaca permainan Nas. Akashi pun akhirnya berhasil menghentikan pergerakan lawannya. Waktu pertandingan tinggal sekitar 10 detik. Jabberwock sebenarnya hanya perlu mempertahankan bola agar waktu habis. Namun tiba-tiba Kuroko berhasil mencuri bola menggunakan misdirection. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan. Kagami dan Aomin berlari cepat menuju ring. Kuroko melempar bola ke udara. Lalu Kagami dan Aomin menyambutnya bersama-sama dan memasukkan bola. Di mana Nas pun tidak mampu menghentikan serangan itu. Peluit panjang pun berbunyi. Vorpal Sword berhasil mengalahkan Jabberwock dan membalas penghinaan mereka. Setelah pertandingan selesai, semua pemain merayakan kemenangan tersebut. Dan tidak lama kemudian, Kagami memberitahu tim Seirin bahwa dirinya akan berangkat ke Amerika. Ia mendapatkan kesempatan belajar di sekolah yang jauh lebih baik dan ingin mengejar impiannya menjadi pemain basket profesional. Mendengar kabar itu, Kuroko merasa sedih karena harus berpisah dengan partner terbaiknya. Teman-teman Seirin dan para anggota generasi keajaiban tetap memberi semangat kepada Kagami agar terus mengejar cita-citanya. Sebelum Kagami berangkat, generasi keajaiban mengajak seluruh pemain Seirin bermain basket bersama untuk terakhir kalinya. Hasil pertandingan tidak diperlihatkan, tetapi yang jelas, mereka semua sangat menikmati permainan tersebut. Hari keberangkatan Kagami akhirnya tiba. Seluruh anggota Seirin mengantarnya ke bandara dan mengucapkan salam perpisahan. Saat hampir masuk ke ruang keberangkatan, Kagami tiba-tiba teringat semua kenangannya bersama Kuroko. Ia pun berlari kembali untuk menemui sahabatnya itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, Kagami mengucapkan terima kasih kepada Kuroko. Menurutnya, tanpa bantuan Kuroko, ia tidak mungkin bisa berkembang sejauh ini. Kuroko pun tersenyum dan berkata bahwa kapanpun dan dimanapun, ia akan selalu menjadi bayangan yang mendukung Kagami. Di akhir cerita, para anggota generasi keajaiban kembali berkumpul. Mereka sepakat untuk terus bermain basket. Akashi kemudian berkata bahwa selama mereka masih bermain basket, suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu kembali.